Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menerangkan sedikit jurnal yang telah kami review, yakni yang berjudul Demitologizing Neraka Huthomah. Volume dan halaman 16 halaman, tahun 2016, penulis Irfan Afandi, MSI, reviewer Hidayatul Munawwaroh, Indi Alfani, dan Nur Rahman. Tanggal review tanggal 17 Juni 2021. Abstrak: demitologisasi adalah salah satu proses yang mencari asumsi yang merupakan alasan agama mitologis untuk asumsi alasan modern. Dengan asumsi ini diharapkan untuk mengeluarkan makna lain dari kerigma atau pesan ilahi dari penalaran religius. Artikel ini berusaha untuk diterapkan dalam kasus Huthomah yang umumnya dianggap sebagai satu neraka. Proses demitologi neraka Huthomah di Quran Surat Al-Humazah menemukan signifikan bahwa Huthomah tidak hanya menjawab perilaku Humaz dan Lumazah, tetapi juga situasi dan situasi yang menjadi akibatnya. Dengan proses ini dapat ditemukan makna yang lebih cocok dan berusaha untuk membuat pemahaman Al-Quran lebih kontekstual dan relektif. Keyword: demitologizing, Huthomah, dan Humazah. Pendahuluan: usaha memahami agama seringkali terjebak kepada situasi tersebut tanpa penjelasan apabila memakai paradigma positivistik. Penganut agama dipaksa hanya percaya tanpa mengerti hakikat, penjelasan ataupun maksud dari kepercayaan tersebut. Satu sisi, hal ini menjadi aspek eksistensial dari agama sebab agama sendiri merupakan sistem kepercayaan, tapi di sisi lain ajaran agama bukan hanya mengikat seseorang secara individual tetapi juga secara komunal. Sehingga tidak mungkin sistem komunal dari agama bisa produktif apabila tidak membentuk sistem nalar yang dapat diterima bersama. Islam sebagai agama yang dimiliki sistem kepercayaan, salah satunya adalah percaya kepada yang gaib. Percaya kepada yang gaib ini merupakan salah satu rukun atau tiang keberimanan seseorang. Apabila belum mengimani kepada yang gaib, maka belum dikatakan memiliki keberiman dan yang utuh. Yang gaib di sini dapat dicontohkan, salah satunya adalah neraka. Selanjutnya, kajian konseptual. Al-Quran secara ekstensi memiliki ijaz lugawi yang akan selalu memberi wawasan baru dalam menjawab persoalan zaman, seperti kepercayaan kepada neraka yang berada di akhirat merupakan hal yang final. Apakah neraka hanya perlu dipercaya sebagai sebuah mitos keberagaman? Pada titik inilah teknik pemahaman demitologi menemukan momentumnya dalam pemahaman Al-Quran. Artikel ini membahas tentang teknik pemahaman teks keberagaman demitologi. Teknik pembahasan ini akan mengambil kasus tentang kajian neraka Huthomah yang tersurat dalam Quran Surat Al-Humazah. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nur Rahman mau presentasikan review jurnal Demitologizing Neraka Huthomah dalam mata kuliah Tafsir Baqi. Langsung saja. Demitologizing Huthomah. Huthomah merupakan pendeta Protestan dari Jerman. Huthomah memperkenalkan demitologi dalam penafsiran Perjanjian Baru yang ditulis dalam buku berjudul Kerigma und Mythos. Bagi Huthomah yang dikutip oleh Watts pada tahun 2001, kerigma merupakan pesan-pesan ilahi yang tersirat dalam kitab suci. Tuhan menurunkan kitab suci dengan nalar bahasa manusia pada saat kitab suci tersebut diturunkan. Padahal nalar manusia berubah dari waktu ke waktu. Akhirnya manusia dan kitab suci mengalami problem
Palmer mengintrodusir tentang pemahaman Goodman sebagai penjelasan tentang bahasa sebagai media titik. Bahasa digunakan untuk menyimpan informasi dan pesan. Yang selanjutnya yaitu demitologizing dalam pemahaman Al-Quran. Apakah ada mitos atau nalar mitologis dalam Al-Quran? Dalam proses demitologizing, di mana informasi tersebut merupakan laporan historis sehingga dan minus teknik khusus yang dipergunakan bukan pada proses bahasa keseharian. Istilah mitos atau nalar mitologis dalam pembuatan proses demitologizing merupakan laporan kesejarahan yang diungkapkan sebagai bentuk ketidakmampuan manusia. Artinya, mitos atau nalar mitologis merupakan entitas dan eksistensi yang memang tidak mampu diindra, tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa bagi manusia. Dalam pengertian ini akan lebih dekat dengan istilah gaib, keimanan kepada yang gaib menjadi salah satu pilar keberimanan. Oleh sebab itu, kalau mitos atau nalar mitologis dimaknai dengan hal fenomena keajaiban, maka dalam teks Al-Quran sangat banyak. Neraka adalah salah satu hal yang gaib dalam sistem kepercayaan agama Islam. Mitos adalah sesuatu yang tak tertangkap oleh indera manusia, tetapi mempengaruhi manusia. Mitos bukanlah benda, tetapi fakta sejarah yang berwujud pernyataan yang mungkin ditangkap mata tetapi berpengaruh kepada manusia. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Mbak Fani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fani akan membawakan materi yang selanjutnya, yang terakhir. C. Mitos dan nalar mitologis neraka Huthomah. Neraka Huthomah diinformasikan Al-Quran dalam surat Al-Humazah. Nama surat Al-Humazah diambil dari ayat pertama yang berarti celaan. Al-Quran menggambarkan tentang perbuatan negatif para lumazah dan humazah dengan ungkapan yang keras. Kata wailun yang berarti sangat celaka menjadi kata pembuka surat. Hal ini harus diperhatikan secara serius, sebab sangat jarang Al-Quran menggunakan kata kasar. Ini menunjukkan bahwa perbuatan lumazah dan humazah adalah perbuatan yang sangat buruk. Semua orang yang melakukan humazah dan lumazah untuk mengumpulkan harta akan kekal di Huthomah. Tempat ini dipahami sebagai sebuah nama dari neraka yang diciptakan oleh Allah. Dua ayat terakhir surat Al-Humazah menggambarkan secara metamorfosis. Penghuni neraka Huthomah diibaratkan dalam ruangan tertutup yang di dalamnya terdapat api yang sedang menyala. Demitologizing neraka Huthomah. Huthomah dalam Al-Humazah ayat 1-9 di berbagai penafsiran dipahami sebagai tempat yang digambarkan keadaan di akhirat. Artinya, Huthomah dipahami dengan nalar mitologis keberagamaan. Huthomah adalah azab di akhirat bagi pelaku kedurjanaan di dunia. Proses demitologizing makna Huthomah dimulai dengan penelaahan bagaimana Huthomah dijabarkan oleh Al-Quran dimulai pada surat Al-Humazah ayat 4. Dari 3 ayat sebelumnya yang menjabarkan tentang perilaku humazah dan lumazah yang bertujuan untuk mengumpulkan harta. Penjelasan dari Huthomah diperkuat dengan Quran surat Al-Humazah ayat 6-7. Aktivitas humazah dan lumazah yang bertujuan untuk mengumpulkan harta merupakan moral buruk bagi kehidupan masyarakat berbangsa bernegara. Kesemuanya itu mengakibatkan kehancuran umat dan peradaban. Kemudian simpulan. Demitologizing kata Huthomah berasal dari 3 alasan. Pertama, menjadikan Huthomah sebagai akibat bukan balasan. Kedua, analisa leksikal dari Huthomah yang merupakan sigot mubalaghah dari dialek Simaiyah. Ketiga, penjelasan ayat-ayat di Quran surat Al-Humazah sebagai sebuah rangkaian utuh penjelasan tentang makna Huthomah. Hasil pemaknaan kata Huthomah melalui proses demitologizing berarti berbeda dari pemahaman awal, yakni sebagai salah satu neraka di akhirat, sebagai sebuah balasan setelah proses demitologizing bahwa makna kata Huthomah adalah sebuah situasi dan kondisi
yang terpecah belah yang disebabkan oleh aktivitas humazah dan lumazah yang bertujuan untuk mengumpulkan harta. Manusia sudi melakukan lumazah dan humazah sebab mereka mengira harta, benda, kedudukan, dan pangkat dapat mengekalkan kehidupannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.